Bisa kelihatan ya, makanya kita butuh aksi. wow. Dan para survivors kalian masih udah gak sabar banget untuk memulai game pertamanya, tapi kita masih bakal ngobrol-ngobrol bentar nih. Ya. Kira-kira Julia, Ya, apa dari tuh? teman-teman poin kan mereka berhasil memenangkan turnamen dari Bomb Squad. Yep. Sambil kita masuk ke map pertama kita, so let's begin the game guys. Bermuda round 1. Nah, Ya. poin ini kan mereka juara tuh. Menurut lo sendiri di Battle Royale apakah mereka bisa mengulangi kesuksesan yang cukup sama? Sementara itu dari daerah drop zone sendiri, Iko bakal turun dan membagi menjadi 2 dan mereka bakal dihajar oleh 2 tim yang berbeda. Oke, mereka bakalan bertabrakan di awal ya. Tapi kita bahas dulu yang tadi FFSR ya. Kalau misalnya menurut gue pribadi, kita kalau ngomongin tentang Bomb Squad tentunya pasti beda dong sama Battle Royale. Match-nya lebih besar, lebih banyak juga lebih banyak strategi yang harus mereka matangkan lagi kalau di Battle Royale. Tapi kalau misalnya kita lihat Bomb Squad kan lebih ke mekaniknya mereka ya, karena mapnya kecil juga segala macam. Tinggal gimana mereka mereka mempatenkan itu dalam segi timnya, teamworknya. Tapi kita langsung masuk ke game ya Bung Skyla. Langsung saja kita lihat bahwa Manda ternyata menjadi orang pertama yang harus dipulangkan akibat split positioning yang mereka lakukan. Dan kebetulan mereka juga ketemunya sama 2 tim yang berbeda. Kekurangan manpower itu membuat mereka akhirnya jadi ketinggalan daripada tim-tim yang lainnya menabrak mereka. Itu dia, dan akhirnya sudah mendapatkan info juga bahwa di daerah Mars Electric masih cukup kosong. Akhirnya Iko mulai secara perlahan merapat ke daerah Mars Electric, tapi kayaknya pergerakan mereka sudah langsung terbaca oleh UNP Pobles nih. Yap, langsung terbaca oleh UNP Pobles kali ini di daerah Pechinok. Ini cukup membingungkan, nampaknya dengan cukup banyaknya compound yang ada akan membingungkan untuk UNP Pobles dan juga musuhnya. Tapi gua rasa dari masing-masing tim cukup respect satu sama lain. Mereka merasa bahwa minim resource kali ini akan berdampak cukup besar. Akhirnya ya udah kita coba disengage dulu, tarik mundur, reset ulang. Tapi udah ada tembakan lagi yang terdengar nampaknya Bung Skyla. Ya, dari daerah Poci, Obes sendiri atau Pobles, UNP Pobles gak mau terlalu terburu-buru ya untuk mereka melakukan satu hunting terhadap teman-teman Iko yang udah terpick off 1 orang. Mereka coba menyisir dulu dan kali ini seorang Ega bakal menjadi informan yang sangat penting dan bermain di daerah pinggir Poci ke arah Mars Electric. Sementara itu BCG yang sudah mengetahui adanya juga posisi dari teman-teman Iko maupun UNP, mereka udah coba standby dan memanfaatkan situasi yang mereka bisa sambil melakukan looting di sekitar factory. Sementara Manda sudah berhasil di-revive. Yes, sudah berhasil di-revive. Jadi bukan suatu masalah yang besar ya untuk kehilangan seorang Manda, karena ini juga masih menit kedua, revival juga masih ada. Tapi kita lihat kali ini seorang Ega nampaknya sudah mulai menemukan 1 player lagi, yaitu ada seorang arah yang berhasil, yang berhasil di pick off dengan cukup cepat di dalam pos yang sangat-sangat kecil. Luar biasa. 2 poin eliminasi sudah berhasil didapatkan dan kali ini menjadi leader untuk di 3 menit game yang sudah berjalan. Belum ada tim yang terwipe out dan 47 orang masih cukup lengkap lah ya bisa gue bilang. Ini bakal menjadi satu hal yang sangat menarik menyaksikan mereka bertumpuk di zona ketiga atau mungkin keempat nanti ya. Ya di middle game ya nanti ya. Tapi tadi itu 1 orang doang yang hilang, kita kehilangan Aca ya, karena tadi Manda berhasil hidupkan kembali. Jadi cuma tukeran aja. Mandanya hidup, Acanya sekarang berhasil terpick off. Tapi langsung beralih lagi ke Mars Electric kali ini dari tim Obes sendiri atau UNP Obes ya, di sini sudah mulai menjadi kill leader dan juga mereka otomatis dalam segi resource harusnya sih sedikit lebih unggul ya daripada tim-tim yang lain, karena mereka bahkan menguasai 2 daerah dan 2 kill saat ini gitu. Wow, udah dapetin 2 kill dan dari teman-teman Iko sendiri sedikit kesulitan karena mereka nggak punya resource yang cukup banyak. Bahkan seorang Unity walaupun punya 3 level 3 fast, tapi dia nggak punya medkit, cuman ada 1 aja. Lual pun nggak punya. Dan udah terspot juga oleh salah satu tim di sana yaitu Dev Nation. Aputria sudah menerima 1 damage yang sangat luar biasa besar dari teman-teman Iko yang sedang coba melakukan rotasi dan menghindar dari peperangan tentunya. Yes, tapi masih diuntungkan dengan adanya beberapa patahan yang mampu menghalangi satu sama lain ya dari tim JT dan juga dari tim Eko itu sendiri. Jadi tidak terlalu efektif pertempuran yang terjadi sehingga dari kedua tim masih bisa untuk menarik mundur ke arah belakang, walaupun sebenarnya mereka juga masih siaga sih sebenarnya satu sama lain, tapi at least bisa mengulur waktu lumayan lama dengan jarak yang cukup jauh juga. Itu dia, dan di lain sisi Leta ternyata berhasil mendapatkan seorang Fafa, tapi ada balasan tentunya dari seorang Intri dan juga Steffi. Ratih bakal coba untuk melakukan reviving tentunya. Wow, cepat juga ya pertarungan terjadi. Di take down langsung dibangunin lagi dengan cukup cepat. Entah seberapa jauh jarak pertempuran yang terjadi, tapi
intensitasnya cukup cepat juga ya dari mulai ngebangunin sampai di take down-nya lagi. Nah kita lihat kali ini akhirnya tim DNT decide untuk ya udah deh kita mundur aja, nggak terlalu nguntungin juga mereka berperang di daerah patahan yang sebegitunya walaupun patahan bisa dimaksimalkan oleh mereka. Sementara itu di sisi lain daripada tim OP kita lihat kali ini harus kehilangan 2 membernya, ini akan sedikit memberatkan perjalanan mereka tentunya, tapi nggak masalah. Masih ada revival spot atau revival system yang bisa mereka manfaatkan. Sementara ini mereka coba untuk melakukan looting aja dulu, memaksimalkan resource mereka dan Ya. bisa menghidupkan temannya kembali karena ada jajanan. Ada Kalau kata vending Ray, machine. ya. Oke. Dan seorang Leta juga sudah berhasil untuk di revive. Tinggal sekarang menyisakan seorang Ratu yang masih belum bisa selamat. Obes dari Ega dan kawan-kawan sudah bertemu dengan Death Nation. Nampaknya seorang Ega bakal dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan Zona sudah mulai menggigit kali ini Julia. Yes, Zona nampaknya tidak bersahabat untuk seorang Ega tadi ya. Ada beberapa gluol yang sudah digunakan, 3 gluol yang dia punyain ya. Tapi yang pertama diajukan dengan adanya Skylar, memaksa seorang Ega harus berperang melawan Zona juga. Ini adalah satu posisi yang tidak sangat diinginkan oleh DNT sendiri, namun nampaknya akan terus benar-benar dipantengin sama tim OB sendiri, nggak akan dikasih lewat sama sekali karena zonanya sayang banget ada di DNT. Coba untuk ditembak oleh seorang Nani, namun nampaknya masih ada satu kampon yang bisa melindungi teman-teman daripada tim UNB Pobles. Ya, secara perlahan salah satu tim harus memutuskan pergerakan apa yang mereka inginkan karena Zona ketika menutup bakal sakit banget. Dan kali ini teman-teman dari Dev Nation bakal memutuskan untuk maju dengan resource adanya. Dan sudah ada setup yang sudah siap dilakukan oleh teman-teman lawannya. Dev Nation coba untuk melawan satu orang yang cukup terpisah dari kawanannya. Masuk ke arah depan, dapatkan satu orang, tersisa 3 lagi bahkan 2 orang. Kali ini satu orang Ega juga sedikit kesulitan di sana. Dan kali ini menukar satu killnya dengan satu orang yang terkena down. Obes bakal coba untuk melakukan flank. Seorang Rahel mencari di mana lawannya berada, sudah mengganti menjadi back seven, komit ke arah depan. Coba melihat sambil melakukan satu pergerakan perhitungan tentang apa yang bakal dilakukan. Aduh, itu tinggal berhadapan kalah satu gol aja ya. Tapi dari DNT sendiri buat naik move, mereka decide untuk maju dan menukar satu player dengan salah satu player itu Ega. Langsung diracun ke seorang Rahel. Oh my god. Berhasil membuahkan satu knock untuk seorang Rahel kali ini. Coba sedikit memutar ke arah luar. Zona nampaknya ikut berperang di antara kedua tim ini. Namun dari seorang Rahel coba untuk mundur sedikit demi sedikit. Gak di end dulu kah itu? Coba yuk end dulu aja yuk. Ini sebenarnya nggak menjadi keuntungan untuk kedua tim. Mereka Iya. sedikit jauh untuk masuk ke zona selanjutnya dan masing-masing resource walaupun salah satu tim memenangkan pertarungan tetap gak ada apa-apa. Mereka Nggak ada nggak punya apa-apa Betul, gitu. betul. Tapi dari Dev Nation sendiri, mereka memang dari awal sudah sekekurangan itu. Betul. Mereka bahkan nggak ada yang punya medkit. Ini Ria juga baru dapat kali. Kalau gue nggak salah tadi rata-rata medkitnya 0. Jadi keputusan mereka untuk nungguin lama kayak tadi di luar zona aja itu udah lumayan salah kalau menurut gue dengan mereka pun nggak punya. Iya, medkit mungkin sama sekali. objektif dari mereka adalah coba menghalang musuhnya, dapetin poin eliminasi dan merebut resource-nya. Dan kalau misalkan dari Dev Nation-nya sendiri, ini sekarang menjadi sedikit kesulitan karena Poci sendiri lu tahu ya, ada 3 tim yang tadi baru aja dari sana. Harusnya Tapi- ketika mereka berjalan dari sini udah nggak ada apa-apa yang bisa mereka ambil. Yap, benar-benar udah kosong banget. Jadi, tapi sebenarnya ya mau nggak mau mereka harus ke situ karena itu paling dekat daripada jarak mereka. Sepertinya Ya. udah Skylar notice juga tadi bahwa mereka ini jauh banget ke zona selanjutnya. Mereka di luar berperang, kehilangan temannya satu persatu. Ya jadi mereka mau nggak mau harus nyampe dulu ke kota paling dekat meskipun nggak ada lootingan yang bisa mereka dapetin gitu kan. But at least mereka keluar dari zona yang gigit mereka dengan mereka tuh nggak punya medkit. Betul sekali. Dan kalau kita lihat kali ini seorang Aleta berhasil mendapatkan kepala Liona. Bakal coba untuk DNK. Satu orang sudah maju yaitu seorang Moon. Ditambah seorang Nune juga dengan MP. Forte ini yang udah mulai langsung masuk ke depan. Tembakan juga sudah mulai dirasakan. R12 sedikit kesulitan. Bakal coba untuk dikomit ke arah depan. Dixby cukup sekarat. Moon masih coba melakukan duel dan menyisakan satu orang aja. Angel bakal coba untuk kabur terlebih dahulu menyelamatkan placement point. Tapi tentunya tidak akan dilepaskan dengan cukup mudah. 4 orang bakal mengejar mereka langsung. Tapi sayangnya ada tim lain yang memang udah standby di daerah Mil. Angel, ada time turner yang diaktifkan, cukup sekarat, masih bisa selamat. Dewi Fortuna masih berada di pihak Sugar Baby dari Wah. Jet Capital. Wow, itu sih gokil ya Gokil. Angel. Udah keringet dingin sih gue rasa ya. Karena dia tinggal sendirian, terus dia berjalan di daerah open field yang benar-benar seterbuka itu gitu kan. Tapi untungnya tadi terdistract teman-teman dari
dari Pos Luna dengan adanya tembakan lain yang kita tadi nggak lihat itu sebenarnya dari siapa ya? Dari daerah Mil tapi Dari nggak daerah kelihatan. Mil, tapi kita nggak tahu tim mana yang nembakin, dan itu lumayan mendistract EVOS Luna sehingga 3 playernya lumayan mengubah arah, tapi masih ada yang fokus ke Angel, dan untungnya dari Angel berhasil mendapatkan bawah jembatan ini gitu ya Kak? Iya, off angle dari lawannya. Oh, ternyata dari Void. Oh Void, iya iya iya. Wow, dan kali ini menjadi sangat menarik untuk kedua belas tim yang bermain karena di zona yang sekecil ini bisa gue bilang belum ada yang benar-benar tereliminasi atau Iya, iya, terlewat, iya. bener. Yes, Ini bener-bener kayak gue nonton liga-liga Brazil gitu loh. Wow, bener ya, Beneran. kayak Liga Brazil banget ya. Tapi kita lihat di bawah ya, di bawah map ini lumayan terjadi penumpukan. Kalau atas sebenarnya bisa kita bilang lumayan aman. Tapi ini Angel bakal berat banget PR-nya, karena zonanya udah lumayan kecil lagi, sehingga kalau misalnya dia mau coba revive ketiga temennya mungkin akan sedikit sulit. Apalagi ya dalam segi resource pasti udah lumayan berkurang di setiap kotanya, udah di looting sama orang-orang. Jadi kalau teman-temannya nanti dihidupkan pun bisa, tetap aja mereka akan kekurangan beberapa resource yang mereka butuhin buat melakukan team fight. Itu dia. Dan kalau lo lihat dari poin, mereka nggak melakukan banyak rotasi juga. Mereka coba Objektif ya. clear daerah milnya, tapi di lain sisi kalau mereka nggak sadar, secara perlahan Bigetron ini udah mulai masuk ke daerah mil juga. Dan secara sneaky-sneaky. Ini seorang Kagura, salah satu shot caller yang bisa gue bilang cukup berpengalaman dan juga memiliki satu mekanik yang bagus. Sebelumnya dia juga sempat satu tim dengan Aleta dan kawan-kawan, yang artinya dengan datangnya Daisy, JJ dan juga Bella, dengan adanya shot call dari Kagura tentunya, ini bakal menjadi sangat menarik. Bigetron Lux bisa memberikan kejutan apa nih? Wah, iya, jadi penasaran ya kira-kira bakal memberikan kejutan apa. Biasanya kalau kita pernah satu tim sama seseorang, terus kita pisah, kadang kita bisa tahu beberapa kelemahan. Tapi gitu yang menjadi sangat menariknya adalah perpisahan mereka udah cukup lama ya, mungkin hampir 1 tahun. Jadi harusnya satu sama lain udah mulai lupa dengan karakter masing-masing, atau mungkin ada dari gameplaynya yang sudah mulai Meningkat. berubah juga. Ya, Gimana? betul. Nah, kita lihat kali ini ternyata sudah mulai melakukan rotasi selanjutnya dengan sangat hati-hati. Yang kita lihat sedikit saja, tapi ada granat ada panel yang coba diaktifkan, begitu pula satu peluang yang udah di pop out. Namun nampaknya terlalu ramai daerah mil. Kali ini ada 3 tim yang akan terlibat satu pertempuran sekarang. Yes, dimana Pobles ternyata berhasil mengusir poin dari daerah atasnya. Bakal coba untuk tarik mundur dulu. Kola sudah berhasil di take off begitu saja. Pindah bakal coba untuk mundur, tapi satu shockwave membuat pergerakannya sedikit terhambat. Dan kali ini EVOS Luna sangat-sangat diuntungkan dari segi peperangan yang sudah terjadi. Mereka bisa melakukan scouting sambil memanfaatkan posisi patahan yang ada di depan mereka. Sementara itu JJ secara perlahan mulai natangin satu persatu player dari BCG, dan akhirnya itu dia Obes atau UNBX 12 berhasil mendapatkan 8 poin eliminasi, Julia. Wow, 8 poin eliminasi, bermain dengan cukup konsisten dari early game ya, membuat teman-teman daripada tim Pobles kali ini sudah mengantongi 8 poin eliminasi. Tapi kita lihat dari EVOS Luna nampaknya posisi yang cukup enak untuk datang ke arah pertempuran yang terjadi. Seorang Aleta berhasil mendapatkan seorang Watashi, coba untuk memutar lagi, awareness yang cukup tinggi. Hati-hati, di belakang ada poin, ternyata belum ternotis oleh seorang Aleta. Hati-hati, Aleta terlalu terbuka, kayaknya Aleta belum tahu ya ada poin di situ tadi. Belum, dia belum benar-benar ngelihat kalau di daerah sana ada orang, tapi info udah mulai diberikan, di mana seorang Merch harus dipaksa mengeluarkan time turnernya. Satu orang poin lagi dan lagi didapatkan kepalanya oleh seorang Aleta. Oh my god, the next Mr. 05 tentunya. Merch kali ini bakal coba menghantui pergerakan dari lawannya, BTR maupun poin. Tapi gue suka banget keputusan dari EVOS. Mereka nggak mau nunggu terlalu lama, mereka tahu they need to get inside the zone, dan mereka bakal coba langsung masuk sambil melihat apakah kira-kira bisa untuk melakukan securing zona selanjutnya nih. Dan mereka bakal coba melakukan hal tersebut, membiarkan yang di belakang mereka sibuk satu sama lain, Pak. Iya, decision making yang sangat bijak ya kalau menurut gue, objektif gaming yang sudah dilakukan oleh EVOS Luna. Tapi kita move lagi ke arah POV daripada teman-teman tim OP. Dimana dari seorang Leta nampaknya coba menghancurkan 2 glue yang ada, merusak perjalanan dari satu player berhasil didapatkan tembakan jarak jauh yang cukup legit. Satu player berhasil diketokan, 2 player berhasil dijatuhkan oleh seorang Leta kali ini, menambah poin eliminasi yang dimiliki oleh teman-teman daripada tim OP Skyla. Yes, dan zona bakal bergerak menuju ke zona kelima, dan kali ini yang berada di dalam zona baru ada 1-2 tim aja. Indri sudah ter-take down di sana, Ega berhasil mendapatkan Bella, Cleo di lane sisi mendapatkan Indri, dan Jet Capital Sugar Baby harus cukup puas di posisi ke-9.
ada satu tembakan yang mulai diberikan kedua arah yang berbeda dari tim OP kali ini. Yes, tidak melihat Marawa kali ini akhirnya kita melihat pergerakan daripada seorang Salsa yang sudah mulai diganggu nampaknya oleh seorang Leta. Namun Zona nampaknya sudah menghantui seorang Leta yang membuat akhirnya teman-teman dari tim OP harus segera bergerak. Namun dari seorang Salsa kali ini masuk ke rumah yang salah, nampaknya harus beralih keluar. Coba memberikan counter play namun Oh my God. terlalu banyak musuh yang ada terjepit sudah dari Marawa Glory pun harus finish di posisi ke-6. Ya, dan lu lihat kali ini JJ masih coba mengamuk dengan teman-teman yang sudah berhasil di pick off ketika Zona berjalan. Dan kali ini ternyata Zona berada di pihak dari teman-teman EVOS Luna. Obes juga sudah berhasil menumbangkan teman-teman dari Bigetron Lux. Finish di posisi keempat, 11 poin eliminasi. Wow! Oh my god, tapi mereka bakal punya PR yang cukup sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Karena gue yakin banget mau EVOS ataupun AP, mereka nggak bakal benar-benar ngebiarin Obes untuk masuk dengan mudah nih. Yes, dan mereka sudah menempati beberapa compound yang ada di dalam circle dan seperti udah sekarang bilang gak akan dikasih masuk ataupun dikasih dapetin tempat perlindungan. Namun kita lihat kenapa kamu ngeker-ngeker. Oh, Wah, masih ini ya, treatment, guys. satu makro yang sangat gue suka yang ditunjukkan oleh seorang ladies. Satu temennya terpisah cukup jauh dan dibilang, Disiapin. lu larinya lurus aja, sambil lu lari walaupun lu ditembakin bakal gue kasih treatment gun gitu. Gila, Keren gila, banget. gila, Dan gila. kali ini Aleta masih benar-benar memantau teman-teman dari Obes. Karena gue sukanya dari tim ladies ini, mereka lebih fokus ke satu objektif aja. Mereka nggak coba nge-split position terlalu banyak, mereka nggak membagi vision cukup banyak. Dan kali ini Azel juga udah berhasil mendapatkan satu predict shot menggunakan M79 tapi belum menghasilkan. Satu kali lagi percobaan ke arah seorang Rahel di sana. Dan Aleta berhasil mendapatkan seorang Sela dari kejauhan, Julia. Wow, satu pelontar yang akhirnya berhasil menambah poin eliminasi daripada seorang Aleta menjadi 5 sendirian loh. Oops. Dan UNB Pobles pun ternyata berhasil dipulangkan. Dua tim tersisa daripada tim AP kali ini harus benar-benar di pos Luna. Zona pun kali ini sudah mulai menyempit lagi dan lagi. Dan seorang Azal coba maju ke arah depan. Beberapa gol sudah mulai di pop up kali ini. Dari seorang pun coba sedikit mendekat membuka informasi. Satu tembakan dibuka oleh seorang pun kali ini. Namun nampaknya masih belum bisa mengenai siapapun. Satu player berhasil dijatuhkan dengan cukup cepat oleh seorang pun kali ini. Coba mencari orang lain, masih ingin lebih nampaknya dari seorang pun. Oh my God. Dan menjadi buyah untuk EVOS Luna. EVOS Luna berhasil mendapatkan buya mereka di game pertama dengan gameplay yang sangat luar biasa.